Ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. Wush. Ya, sok bijak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Dan kali ini bersama saya Gosip 1. Di video ini kami akan memperkenalkan program baru dari Gosip Tekno yang bernama Baca Komen. Nah, apa itu Baca Komen? Jadi video ini berisi tentang respon, reaksi atau tanggapan kami terhadap komentar-komentar teman-teman yang masuk melalui video-video kami. Nah, tujuannya apa sih kita membuat konten seperti ini? Jadi, sesederhana kami hanya ingin berbagi informasi ke teman-teman karena banyak sekali komentar atau tanggapan dalam video kami yang menarik sebenarnya informasinya. Jadi kami merasa cukup sayang saja dia dibiarkan terpendam dalam kolom komentar. Nah, berkat itu kami mengangkatnya menjadi sebuah konten yang nantinya akan ditayangkan setiap minggunya. Jadi kami akan merangkum komentar dari teman-teman, memilih komentar yang unik dalam satu minggu, kemudian dibuat menjadi konten baca komen. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan di video kali ini sekaligus menjadi episode pertama dari Baca Komen, dan kami merangkum beberapa pertanyaan, mungkin sekitar 14 atau 15 dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang kami rangkum pertanyaannya dan kami akan tanggapi sesuai dengan kemampuan kami. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like video ini dan subscribe channel kami supaya kami lebih termotivasi dalam menghasilkan video-video selanjutnya. Dan simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Oke, kembali lagi, dan kali ini kita sudah bersama beberapa pertanyaan dari yang pertama ya, di konten 5 laptop 6 jutaan terbaik 2020. Pertanyaan dari Ano Sumarno 8 jam yang lalu setelah kami membuat video ini. Bang, mau nanya, bener enggak kalau enggak semua laptop support SSD, jadi cuma bisa pakai harddisk aja, terutama laptop murah, atau semua bisa diganti atau di-upgrade? Please jawab. Nah, oke. Kita bicara tentang laptop nih, bukan HP. Jadi, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, SSD itu memiliki beberapa jenis bentuk. Yang pertama, yang kami tahu ada 3. Yang pertama ada SSD SATA, kedua ada M.2, kemudian ada NVMe. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Selama laptop tersebut menggunakan harddisk berjenis SATA, maka dia akan bisa digantikan dengan SSD yang berjenis SATA juga. Karena SSD SATA dan harddisk SATA ini bentuknya sama gitu. Jawabannya adalah bisa. Tidak peduli itu laptop murah atau mahal, selama dia menggunakan harddisk SATA, maka dia bisa diganti menggunakan SSD SATA. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kurang lebih begitu ya, Ano Sumarno. Oke. Komentar pada konten Realme 7 versus Redmi Note 9 Pro versus 27. Komentar dari Dede Farel Adnan Kurniawan 4 hari yang lalu. Beda chipset, cuk. Oke. Jadi gini ya, untuk Dede Farel, sebenarnya konten versus kami itu dibuat berdasarkan, yang pertama itu adalah request dari teman-teman. Jadi itu parameter pertama. Parameter kedua adalah memang mungkin ada sesuatu yang layak untuk dibandingkan, entah dari segi harga atau dari segi chipset atau dari segi spesifikasi atau apapun. Pokoknya ada parameter yang menarik untuk dibandingkan dari kedua smartphone tersebut gitu. Nah, gitu ya Dede Farel ya. Wajar sih beda chipset, dan kami juga nggak bilang ini sama sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ada di konten Redmi Note 8 Pro versus Pocophone F1 versus 15. Pertanyaannya dari Khilafah Usmaniyah. Mau tanya nih, kalau kestabilan FPS untuk main PUBG, Redmi Note 8 Pro atau Pocophone F1? Mohon yang sudah berpengalaman dijawab. Nah, kebetulan kami sudah pernah mencoba keduanya. Kestabilan FPS ini jelas dipengaruhi oleh kemampuan chipset ya, karena
prosesor dan GPU-nya sendiri itu akan berpengaruh sangat penting. Dan Pocophone juga Redmi Note 8 Pro memiliki gap yang cukup jauh untuk urusan chipset. Pocophone One menggunakan Snapdragon 845 10 nanometer, skor Antutu bisa mungkin sekitar 300 ribuan lebih, hampir 400 ribu. Sedangkan Redmi Note 8 Pro menggunakan Helio G90T 12 nanometer. GPU-nya Mali, skor Antutu versus versi 8 itu sekitar 290-an ribu. Itu gapnya cukup jauh sih. Sebenarnya untuk PUBG Mobile sendiri, Snapdragon 845 itu sekarang menjadi require minimal untuk main di setting grafis smooth extreme dengan FPS yang stabil. Di bawahnya itu mungkin sudah agak goyang, 835 sudah tidak ngangkat lagi. Mungkin ke depan akan cukup menarik dicoba di 765G ya, Snapdragon 765G. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, gitu ya, Khilafah Utsmaniyah. Jelas kalau untuk kestabilan FPS, Pocophone jelas jauh lebih stabil karena chipsetnya jauh lebih kencang daripada Redmi Note 8 Pro. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada komentar di konten 5 HP gaming turun harga terbaik 2020 dari Rika Cahyanti. Komentarnya no link hoak bos. Siap bos, makanya sertakan link biar lebih dipercaya. Oke, kita bicara soal link ya. Jadi gini teman-teman, dulu awal-awal kami membuat video itu kami selalu menyertakan link di setiap video kami. Tapi kenyataannya setelah beberapa menit videonya diposting dan teman-teman melihat, itu habis stoknya. Saya lebih yakin kalau stoknya diserbu oleh viewers yang awal-awal. Jadi viewers yang akhir, dia hanya akan kebagian toko kosong atau mungkin link mati. Jadi sebenarnya itu tidak berguna gitu. Makanya pada video-video kami yang baru, kami lebih memilih untuk men-screenshot saja tanpa memasukkan identitas tokonya. Tapi mungkin ada beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat di situ, jadi tetap bisa ketahuan. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri dengan patokan harga dari screenshot yang sudah kami sampaikan itu. Gitu ya Rika Cahyanti. Jadi ini tidak hoax, kami pastikan tidak hoax. Dan kami tidak akan menyertakan link apapun yang terjadi kecuali endorsement. Beda cerita, oke? Oke, lanjut. Redmi Note 9 Pro versus Infinix Zero 8 versus 26. Oke, komentar dari Ruang Viral YT 2 minggu yang lalu. Jelaslah Xiaomi masih tangguh, Infinix mah gertak doang. Sejak kapan MediaTek unggul dari Qualcomm? Nah ini tipikal fanboy ya ini ya. Jadi gini teman-teman, kita tidak bisa menentukan keunggulan sebuah produk hanya dari merek gitu. Jelas ya. Let's say siapa sih brand yang terbaik sekarang, siapa? Katakanlah brand smartphone yang paling valuable gitu, paling bernilai. Apple misalnya. Teman-teman bandingin Redmi Note 8 Pro dengan iPhone 4S, mana yang lebih bagus? Jelas Redmi Note 8 Pro. Padahal 4S adalah produk Apple. Nah, maksudnya seperti itu ya, analoginya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan keunggulan sebuah produk hanya dari brandnya saja, tapi harus dilihat dari spesifikasinya juga, dilihat dari speednya, dari macam-macam lah, dari berbagai aspek yang kita akhirnya bisa membandingkan keduanya mana yang lebih baik gitu, bukan hanya dari brand, karena brand tidak berpengaruh ke performa coy. Ya gitu ya, Ruang Viral YT ya, jangan jadi fanboy, nanti itu akan merugikan Anda sendiri yang pasti, yakinlah. Lanjut, Redmi Note 8 Pro versus Redmi Note 9 Pro versus 22. Komentar dari Jonathan Putradewa 2 minggu yang lalu. Bang, antara chipset sama refresh rate mana yang penting untuk kelancaran HP? Kelancaran HP jelas chipset ya. Refresh rate ini hanya membantu untuk memanipulasi pergerakan yang terjadi di dalam layar. Tidak ada pengaruhnya untuk kemampuan dari smartphone tersebut memproses aplikasi, data atau apapun yang terdapat di dalamnya. Gitu ya Jonathan. Jadi chipset lebih penting untuk kelancaran HP.
Komentar di konten 5 HP Samsung turun harga mulai 1 jutaan 2020. Oke. Fatima Aton, beli online takut palsu karena ada yang kena saya lihat di video. Oke teman-teman, HP palsu memang ada ya. Tapi gini loh, ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. Wush. Ya sok bijak. Tapi memang benar sih. Kita takut ketika kita tidak tahu. Dan ketika kita sudah tahu, maka ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi, apa yang bisa menghilangkan ketakutan berbelanja online? Kita harus mencari tahu kredibilitas toko, melalui testimonial, melalui track record tokonya itu sendiri. Dan ketika semuanya sudah terkumpul dengan lengkap, misalnya kita menemukan testimonial yang bagus, bahkan ada fotonya, ada videonya, sampai unboxing dan lain-lain, barangnya benar dan lain-lain, bisa dipastikan itu toko benar gitu, tidak menipu. Tapi ketika misalnya barangnya memang fake, barangnya palsu, jelas nanti kan akan ada testimonial palsu, kita bisa lihat tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Jadi gitu ya, Fatima Aton ya. Kalau takut beli online, silahkan pelajari dulu cara belanja online dan silahkan cari tahu toko yang paling kredibel berdasarkan testimonial. Lanjut, ada di konten versus Realme 7 versus Redmi Note 9 Pro lagi dari Excel Montis. Kamera ya menang Realme lah bang, gimana sih? Padahal Realme sudah pakai Sony loh, Redmi masih pakai Samsung. Mending Sony lah, masa menang Redmi. Oke. Untuk Excel Montis, atas dasar apa Sony bisa lebih baik dari Samsung? Padahal flagship Samsung yang paling mahal kameranya menggunakan sensor miliknya sendiri. Jadi sebenarnya Samsung pun juga memiliki kualitas yang bagus untuk urusan sensor gitu. Nah, tapi untuk urusan kamera ini sebenarnya banyak faktor ya. Jadi tidak hanya soal sensor saja, tapi tentang optimasi software, terus tentang selera juga bisa berpengaruh gitu. Nah, jadi untuk sensor kami tidak pernah memasukkannya sebagai parameter mana yang lebih baik. Misalnya sensor Samsung dan Sony, ya kami tidak bisa menentukan mana yang lebih baik hanya berdasarkan sensornya saja. Kadang ada beberapa kamera dengan sensor Sony yang hasilnya jelek juga gitu. Gitu ya Excel Montis. Lanjut di konten Realme 6 versus Realme 7 versus 28 dari Mudasir 3 hari yang lalu. Kak, Realme 7 udah Helio G95, tapi kok nggak bisa smooth extreme, sedangkan Helio G90T bisa smooth extreme. Oke. Jadi sebenarnya smooth extreme ini tergantung dari kebijakan produsennya. Teman-teman, ini perlu teman-teman ingat ya. Kami akan jelaskan sedikit tentang smooth extreme. Jadi smooth extreme ini adalah setting grafis di game PUBG Mobile di mana dia bisa memainkan game tersebut dengan frame rate maksimal 60 frame per second maksimal. Nah, frame rate yang dihasilkan itu berdasarkan kemampuan chipset. Jadi sebenarnya semua handphone bisa dibuka ke smooth extreme, bahkan HP kentang sekalipun. Contohnya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga GFX Tools gitu, HP kentang pun bisa smooth extreme. Tapi apakah dia mampu mencapai 60 fps? Nah itu belum tentu gitu. Jadi tidak mentang-mentang smooth extreme langsung 60 fps, tidak. Tergantung kemampuan chipset itu sendiri dan kebijakan produsennya. Contoh nih, produk Samsung yang menggunakan Exynos 9610 atau 9611 itu bisa smooth extreme semua. Tapi frame rate-nya mungkin tidak bisa maksimal di 60 fps. Mentok hanya di 40 atau 45, itu setara dengan smooth ultra sebenarnya. Kalau misalnya dipaksakan, chipset yang tidak mampu smooth extreme dipaksakan ke smooth extreme, efeknya apa? Dia akan panas. Dan ketika dia panas, performanya akan turun. Dan ketika performa turun, akan terjadi lag, tidak nyaman digenggam, tentu kan itu merugikan penggunanya itu sendiri dan brand itu sendiri, citranya jadi jelek gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang tidak sengaja tidak membuka ke smooth extreme demi menghindari citra buruk tersebut gitu.
Tapi ya kita tunggu saja. Harusnya sih karena ini brandnya sama, Realme, Helio G95 ini harusnya juga akan dapat smooth extreme, tapi ya tidak ada yang tahu. Kita tunggu saja. Oke, gitu ya Mudasir. Thank you, pertanyaan menarik. Konten MacBook Pro 2012 MD101 Max Upgrade, murah tapi mahal, episode 2. Dari semut ireng 1 hari yang lalu. Trackpad terbaik, belum kenal ThinkPad. Mantap. Oke bro, di sini ada ThinkPad X1 Carbon. Waduh, ketumpuk ya, agak susah ambilnya. Di kami ada kok ThinkPad X1 Carbon. Iya, kami mau tanya balik sebenarnya. Ini bro semut ireng ini udah pernah coba MacBook atau belum? Nah kalau belum, coba dulu deh, baru bandingin sama ThinkPad. Karena gini ya teman-teman, trackpad MacBook ini ya agak ajaib sih emang. Dia agak ajaib. Kenapa kami bilang agak ajaib? Kita hanya bisa menemukan feel seperti trackpadnya MacBook ini di MacBook. Paham nggak? Jadi misalnya kami pernah melakukan percobaan, kami menginstal Windows melalui bootcamp di MacBook Pro ini, MacBook Pro yang sama. Trackpadnya tidak senyaman ketika digunakan di macOS. Berarti sebenarnya yang membuat trackpadnya MacBook Pro ini ajaib tidak hanya tentang hardware-nya saja, tapi macOS-nya itu sendiri yang bisa membuat dia terasa nyaman sekali digunakan. Bahkan banyak orang, termasuk kami, setelah menggunakan MacBook itu tidak lagi menggunakan mouse. Sekalipun ada ini Magic Mouse, kami lebih pilih menggunakan trackpadnya MacBook Pro. Gitu ya, semut ireng, cobain dulu deh. Itu gila sih memang. Ya, oke, kurang lebih itu pertanyaan teman-teman dari komentar-komentar yang masuk dalam 1 bulan terakhir dan kami saring dan bisa menjadi pembahasan atau informasi yang menarik gitu. Nah, kami sih berharapnya akan ada banyak lagi pertanyaan semacam ini. Boleh terkait tentang smartphone, laptop, atau mungkin tentang YouTube dan lain-lain. Teman-teman boleh tanya atau berkomentar, nanti akan kami pilih dan akan kami tanggapi sesuai kemampuan kami gitu sih. Ya, kurang lebih itu dari kami. Semoga teman-teman bisa mendapat tambahan informasi dari konten ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.